Kali ini saya jalan-jalan ke kota Cirebon, yaitu salah satu kota yang ada di Jawa Barat di pantai utara Jawa. Ini merupakan kali kedua mungkinnya buat saya untuk jalan-jalan ke kota Cirebon. Dulu waktu saya masih kecil saya sempat singgah ke Cirebon, cuman saya udah lupa banget detailnya. Kali ini saya ziarah ke salah satu gereja Katolik tertua di Jawa Barat, tepatnya itu di kota Cirebon ya, bukan di Bandung. Namanya adalah Gereja Santo Yusuf. Teman-teman bisa lihat dari luar arsitekturnya juga ini sangat khas kolonial ya. Katanya sih ini gaya arsitektur Portugis. Warna putih masih mendominasi bentuk gereja ini dan lengkungan-lengkungan di bagian atasnya. Berbeda ya dengan arsitektur gotik yang lancip-lancip, segitiga lancip ke atas. Ini bentuknya dominan melengkung. Saya teringat bentuk seperti ini seperti arsitektur di Ruins of Saint Paul di Makau ya, karena Makau juga merupakan jajahan Portugis. Nanti kita lihat ke dalam seperti apa bagian dalam gedung gerejanya. Selamat menonton. Gereja ini sangat tampak terawat ya, jadi catnya masih bersih, putih gitu ya, dan bangunannya tampak kokoh. Dari area depan kita masuknya dari area kiri karena memang ini bukan jadwal misa, jadi masuk ke pintu sebelah kiri, lalu kita masuk ke semacam selasar atau terasnya. Di sini kita akan disambut dengan patung Bunda Maria berwarna putih yang menggendong bayi Yesus. Ya, teman-teman bisa lihat ini ada patung Bunda Maria yang menggendong bayi Yesus. Ini mirip seperti Pieta. Kalau Pieta itu menggendong jenazah Yesus yang diturunkan dari salib. Namun kalau ini Bunda Maria sebagai ibu Yesus menggendong bayi kanak-kanak Yesus di pangkuannya. Ada umat juga meletakkan beberapa karangan bunga di sini. Di depannya disediakan tempat untuk duduk berdoa di hadapan patung Bunda Maria ini. Saya juga menyempatkan untuk berdoa sebentar di sini. Nah, itu tadi adalah pintu tempat saya masuk. Ayo kita cek ke area dalam dari gerejanya. Nah, nanti di sebelah kirinya teman-teman bisa lihat di sini kayak ada plakat atau prasasti ya yang menandakan pendirian gereja ini. Kalau katanya sih saya browsing di websitenya adalah bahwa didirikan oleh seorang pengusaha gula bernama Luis Theodorus Gonçalves pada 1878. Gitu. Jadi ini udah lama sekali ya usianya, udah lebih dari 100 tahun. Dan seperti teman-teman ketahui, di area Cirebon ini juga ada pabrik gula dulunya. Di sebelah kiri dan kanan teman-teman bisa lihat ada tempat meletakkan air suci. Jadi kebiasaan umat Katolik adalah untuk mengambil air suci dan membuat tanda salib ketika masuk ke gereja. Ada tangga ke area atas yang saya duga ini untuk semacam untuk organ atau orgel dan kur. Sebelah kanan teman-teman bisa lihat ada area untuk pengakuan dosa. Nah, katanya sih butuh waktu 2 tahun pembangunan gereja ini sehingga diresmikannya tahun 1878 oleh Monsignor Adam Carroll Claessens. Gitu. Jadi diresmikan oleh uskup pada saat itu. Teman-teman bisa lihat jendela-jendelanya juga lumayan tinggi dan juga di sepanjang dindingnya ada stasi jalan salib ya. Seperti standar gereja Katolik pada umumnya ada jalan salib. Yang spesial adalah ketika kita lihat ke langit-langit ya, ke bagian plafon di atas, bentuknya itu melengkung ya, seperti benar-benar bentuk atapnya dari luar. Dan yang spesial menurut saya adalah lampu-lampunya ya, bentuknya seperti lilin-lilin yang melingkar digantung di atas ya, masih dijaga sampai sekarang. Ayo kita cek ya, maju ke area depan ke panti imamnya, seperti apa kondisi panti imamnya. Di sebelah kanan masih banyak, ada beberapa ya, ada 3 seperti kamar untuk pengakuan dosa.
Dan kursi-kursi umatnya masih terjaga, terawat ya. Ini kayak habis dipelitur, masih bersih gitu ya. Yang spesial juga kalau misalnya dilihat bangunan lama adalah tegelnya atau keramiknya yang masih khas semen seperti itu yang ada motifnya. Di depan terlihat bagus, jadi ada kaca di belakang dari salib korpus, itu ada kaca sehingga menambah dramatisir ya pencahayaan di panti imamnya. Kaca melengkung yang setengah lingkaran seperti itu. Nah, di sebelah kanan ada juga area tambahan untuk umat maupun kur bisa bernyanyi di sini. Konon katanya berdasarkan informasi di website, gereja ini bisa menampung kurang lebih 800 orang umat di dalam gereja. Nah, ini adalah panti imamnya. Tentu ini saya duga udah mengalami perubahan ya, karena kalau sebelum Konsili Vatikan II 1965 altarnya menghadap ke tembok ke arah salib, namun ini udah menghadap ke depan. Nah, teman-teman bisa lihat korpusnya dan di atas ada kaca patri yang ada gambar murung merpati sebagai simbol Roh Kudus dan juga bejana atau piala yang mengikatkan ke dalam perjamuan kudus atau ekaristi. Di atasnya juga ada lampu-lampu yang melingkar. Plafonnya bentuknya melengkung setengah lingkaran. Jika diperhatikan lagi di sebelah kanan dari salib itu ada patung Bunda Maria menggendong bayi Yesus. Di kiri dan kanan ada mimbar ya untuk membacakan bacaan dari kitab suci maupun untuk khotbah dari romo atau dari imam yang nanti sedang memimpin misa atau ibadat. Awalnya gereja ini atau umat di gereja ini digembalakan oleh ordo dari Jesuit. Jadi pastor-pastor Jesuit yang menggembalakan umat di sini. Namun katanya nggak berapa lama kemudian akhirnya diganti dengan pastor-pastor atau romo dari Ordo Salib Suci hingga sekarang. Nah, itu di bagian atas, lantai 2 di bagian belakang yang saya duga dulunya digunakan untuk kur atau penempatan dari orgel dan sebagainya. Saat ini diletakkan juga AC di situ. Nah, seperti teman-teman ketahui bahwa Cirebon itu karena dataran rendah dekat pantai, cuacanya agak panas dibandingkan dengan kota Bandung, kelahiran saya tuh ini cukup panas ya menurut saya. Jadi nggak aneh kalau di sini saya lihat di dalam gereja juga banyak AC dipasang supaya umat bisa dengan nyaman berdoa, beribadah di sini. Untuk kenang-kenangan, saya sempatkan untuk berfoto di bagian depan dari panti imamnya. Seperti saya katakan tadi, teman-teman bisa lihat bahwa tegelnya atau keramiknya itu bermotif ya. Sepertinya tegel seperti ini sudah sangat sulit ya kalau ditemukan saat ini di zaman sekarang ini ya, yang dengan kualitas sama dan motif seperti itu.
Gerejanya sangat indah, masih terawat sampai sekarang bangunan gerejanya. Jadi teman-teman kalau ke Cirebon selain nanti bisa makan nasi lengko, empal gentong, kue tapel, bisa juga berziarah ke gedung gereja tua ini. Ada juga lukisan-lukisan Yesus, Bunda Maria di samping lorong gereja. Nanti kita akan cek di bagian belakang kanan gereja ada taman doa yang baru ya. Kita cek seperti apa kondisinya. Nah, jadi dari pintu samping lorong gereja, kita akan bergerak ke arah sebelah kiri. Nanti di kiri situ ada pintu gerbang untuk menuju ke taman belakang dari gereja. Ini adalah tampak luar dari gereja. Yang kecil itu ada jendela di bawah dua itu merupakan area ruang pengakuan dosa. Ada 3 ruangan di sini untuk tempat pengakuan dosa. Area parkirnya cukup luas ya, dan di sebelah kiri ini kayak ada ruangan yang difungsikan sebagai kalau ada kegiatan-kegiatan gereja, termasuk toko rohani juga ada di sini. Pintu masuk sebelah kiri ini. Nah, inilah yang tadi saya katakan ada taman doa baru di samping belakang gereja yang diberi nama adalah Taman Doa Maria Penolong Abadi. Jadi di tengah-tengahnya situ ada patung Bunda Maria menggendong bayi Yesus yang bermahkota dan di depannya ada kolam ikan ya. Cukup bagus ya seperti istana zaman dahulu. Ini patung Bunda Maria berwarna putih dengan bayi Yesus. Teman-teman bisa berdoa di sini terbuka ya. Jadi ini tidak ada atapnya, jadi bisa merasakan langsung udara segar, langit terbuka dan berdoa di depan patung Bunda Maria menggendong bayi Yesus. Di sebelah sini juga disediakan suatu meja untuk menaruh lilin ya, menyalakan lilin dan menaruh seperti tradisi umat Katolik pada umumnya sebelum berdoa bisa menyalakan lilin aja sebagai tanda penghormatan dan simbol berdoa. Teman-teman bisa menyisihkan sebagian uang untuk sebagai ganti lilinnya. Karena bangunan ini merupakan bangunan yang bersejarah dan memiliki fungsi yang vital sebagai tempat beribadah umat Katolik di sini, di Cirebon, dan usianya udah lebih dari 100 tahun, ini ditetapkan oleh pemerintah sebagai salah satu bangunan cagar budaya. Ya, setahu saya bahwa bangunan cagar budaya itu tidak boleh dirubah bentuk aslinya, hanya boleh dirawat, itu dilestarikan agar tetap terjaga. Sehingga unsur-unsur sejarah masa lalu tetap bisa dilihat dan dipelajari, diperingati di sini. Sebenarnya masih banyak video saya lainnya ke Cirebon. Saya belum sempat edit, jadi teman-teman setelah nonton video ini jangan lupa ditunggu video saya selanjutnya masih di Cirebon Travel Vlog. Terima kasih telah menonton ziarah saya ke Gereja Katolik tertua di Cirebon, Jawa Barat, yaitu Gereja Katolik Santo Yusuf. Jangan lupa untuk tunggu video saya selanjutnya dan nonton ya mengenai jalan-jalan masih di Cirebon. Bye-bye.